Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Dian Mutiara sebagai calon guru penggerak angkatan 6, yaitu tentang wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan pengetahuan. Selamat pagi Ibu. Ini dia Mbak Ibu untuk wawancara Ibu dan pertanyaan-pertanyaan yang akan dia lakukan kepada Ibu. Bagaimana cara-cara Ibu dalam mengambil keputusan? Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah ikut program guru penggerak angkatan 6 ini, yang sudah kurang lebih 5 bulan dalam menjalankan tugas. Saya sangat mendukung apapun yang Ibu lakukan terkait dengan segala hal yang ada di guru penggerak, baik dalam memecahkan masalah ataupun kita mencari solusi dari masalah. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Biasanya setiap masalah itu kita identifikasi dulu kasusnya dan apa kasus yang kita hadapi. Misalnya disebutkan ada 2 poin yang pertama nasi dan ada kebetulan mereka hobi beternak hampir selalu dan setiap hari. Masukan-masukan dari temannya selalu mengatakan kalau dia memang selalu tidak pernah mendengarkan apa yang dinasihati oleh gurunya. Masalahnya itu banyak, mulai dari masalah keluarga, masalah masalah di rumah, dan masalah biasanya saya dengan apa yang saya lakukan di sekolah. Misalnya saat ini di sekolah kita ada anak yang memang hobi berantem. Nah, di sini kita bicarakan secara baik-baik dengan wali kelasnya. Setelah ada wali kelasnya, lalu kita memberikan bimbingan dan arahan kepada anak tersebut. Contohnya, kita mensuruh dengan wali murid tentang apa kenakalannya. Setelah ada keputusan, kita juga harus melihat kembali keputusan tersebut apakah sudah baik bagi si Nasrul, apakah memang merugikan dia. Di sini kita ini berarti kita memang mengalami kasus dilema etika pada kasus. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sini kita lihat saja masalah yang dihadapi oleh Alif dan Nasrul setiap hari di dalam kelas. Sama-sama anak kita yang kita senang. Hal yang baik kita harus kita teruskan. Misalkan dia selalu berantem. Kalau kita menyalahkan salah satu pihak itu tidak mungkin, karena dia keduanya anak kita. Memang keduanya salah, tetapi karena mereka sudah kelas 6, jadi harus kita pertahankan agar mereka selesai pada kelas 6 ini. Jadi apapun masalahnya, jika memang masih bisa dipecahkan secara bersama-sama, secara kekeluargaan, kita pecahkan bersama-sama. Kita memberikan arahan dan bimbingan kembali kepada mereka supaya mereka tidak melakukan kesalahan tersebut. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya yang saya ambil selalu saya tanyakan dulu ke wali kelasnya apa permasalahan yang mereka hadapi. Setelah tahu masalahnya, kita panggil wali muridnya biar kita bisa bertukar pikiran.
Setelah kita tahu apa masalah dia di rumah, baru bisa kita pecahkan apa yang dihadapinya. Apakah dia memang banyak melakukan kesalahan di rumah tanpa disadari, mungkin tidak ada perhatian dari orang tuanya, sehingga dia melakukan kesalahan tersebut sampai ke sekolah. Terima kasih. Selanjutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Keputusan yang paling baik yang biasanya saya lakukan, saya melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Ya, dengan cara mana tahu dia ingin menceritakan yang memang tidak bisa diceritakan kepada siapapun atau tidak dia ceritakan kepada teman atau wali kelasnya. Jadi dengan cara kita bicara dan hati-hati tersebut, dia akan menjelaskan apa masalah yang dihadapi di rumah ataupun masalah yang dihadapi di sekolah, sehingga kita dapat memecahkan masalah tersebut. Pertanyaan nomor 5 Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi di sini banyak pengakuan dari terhadap anak-anaknya, mungkin karena sering berantem tadi. Cuman itu juga menjadi pertimbangan bagi saya. Jangan hanya mendengarkan apa yang dilaporkan oleh murid, kita juga harus mendengarkan apa masalah yang dihadapi oleh anak-anak sehingga masalah tadi bisa terjadi. Pertanyaan nomor 6, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya tergantung kasus apa yang saya hadapi, misalnya di sekolah. Memang ada kasus yang dapat diselesaikan segera tanpa melibatkan wali kelas ataupun melibatkan orang tua. Berarti dia tuntas di situ. Ada juga kasus yang harus melibatkan orang tua ataupun wali kelas, sehingga membuat kasus itu menjadi jangka panjang. Setelah kita punya kesepakatan dengan wali kelas kapan kita bertemu dengan orang tua, maka kita akan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pertanyaan nomor 7 Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya dalam kasus ini saya dibantu oleh guru, komite, dan seluruh staf yang ada di sekolah. Biasanya kami melakukan musyawarah ataupun berkolaborasi sesama guru, komite, ataupun staf di sekolah dalam memecahkan beberapa kasus yang ada di sekolah kita. Jadi tidak semuanya harus berkolaborasi, bisa langsung dipecahkan, kita pecahkan langsung. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dengan banyak pengalaman-pengalaman yang telah saya hadapi terkait kasus yang telah saya pecahkan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan atau memetik kesimpulan bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Di sini saya sebagai kepala sekolah harus selalu bersikap adil dengan segala keputusan yang telah saya ambil yang tidak merugikan satu pihak. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga kita selalu sehat dan terima kasih juga telah mengundian dalam kegiatan guru penggerak angkatan 6 ini di SD Budi Bogor. Yang berdiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama mengenai acara kegiatan pengambilan wawancara yang saya adakan untuk kegiatan guru penggerak yaitu di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan.
Salawat dan salam tak lupa pula saya sampaikan ke haribahan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hari ini terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk Dian, yang mana hari ini Dian mempunyai kegiatan wawancara bersama Bapak. Bagaimana Pak, sudah siap untuk diwawancarai? Ya Allah ya. Alhamdulillah. Untuk itu Dian akan memberikan 8 pertanyaan Pak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih sudah mau mencari Bapak walaupun pengalamannya nggak banyak ya kan. Bagaimana masalah dilema etika kita, kalau ini Bapak kita ambil di guru aja ya, nggak usah kita kembangkan banyak, nanti bingung kita jawabnya. Kalau guru kan nampak ya dilema etikanya kalau dia tugasnya mengajar, apakah dia mengajar sesuai jadwal atau tidak, itu kita bisa lihat kan. Terus aturan-aturan yang sudah ada untuk guru itu apakah ada yang dilanggar apa tidak. Kalau ada yang dilanggar, di situlah kita baru masuk kita gitu. Kalau memang dia menjalankan apa sesuai yang sudah tergaris dalam undang-undang, dalam tata kelola guru, kita kan nggak ada masalah. Berarti guru itu nggak ada masalah. Kalau masalah rujukan moral ini kan mungkin kalau di sekolah kita ini jarang ya. Kalau sekolah kecil nih, kita sekolah SD ada orang mau bujuk masalah itulah masalah moral kan. Tapi bisa juga ya terjadi, bukan tidak kan itu. Kita dibujuk untuk berbuat seperti ini, padahal kita tidak mau, tidak sesuai. Itu kan ada aja kan. Tapi kita bisa membedakan ini yang betul, ini yang enggak kan gitu. Kita udah besar sama tahu. Tapi kecuali kita memang menjerumuskan di situ kan gitu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau mengambil keputusan kita memang ya harus bijak lah dalam mengambil keputusan ini, apalagi ada kepentingan yang sama dengan nilai kebaikan yang sama, berarti kan ada dua hal yang harus kita ambil. Kalau kita kasusnya, kalau kepentingan kita harus percaya, jangan kita mengambil keputusan itu karena si A dekat sama kita, si B ini jauh. Enggak, kita memang harus objektif dalam mengambil keputusan ini. Apalagi sama-sama mengandung nilai kebajikan ya, dua-dua ini baik. Cuman kita kan kita pilih juga kebutuhan dan manfaatnya ke depan. Jadi baik itu belum tentu baik untuk semua. Gitu kan. Baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain. Jadi kita harus betul-betul kita kita timbang-timbang gitu kan. Jadi memang agak berat memang itu. Ada satu masalah harus kita kasih ke siapa? Ini ada makanan enak nih, ke siapa kita kasih? Kalau kita kasih saudara kita, itu berarti kita objektif kan gitu. Kasihlah kepada yang membutuhkan siapa. Berarti jadi kepala sekolah itu memang harus adil ya Pak. Benar sekali Pak, karena keputusan itu juga enggak menurut kita benar, belum tentu kalau orang lain menganggapnya benar. Ya betul sekali Pak. Jadi kita harus adil ya Pak ya dalam mengambil keputusan. Jadi kan supaya tidak ada yang merasa terjolimi, kita memang harus. Kalau sama si A sama-sama pintar, kita harus nengok ke bawah lagi ya. Seperti dalam agama di apa juga jadi imam misalnya. Imam tuh sama-sama bagus suaranya, sama-sama bagus bacaannya. Ada pilihan lain. Nah, nanti siapa yang paling ganteng? Nah, itu yang jadi imam. Kalau sama-sama ganteng, suruh lihat istrinya. Siapa yang ganteng cantik istrinya? Itu yang jadi imam. Nah, itu jadi memang harus ada apa? Pak ya. Yang terlebih itu
kita harus yang didahulukan gitu. sekali Pak. Baik sekali jawaban dari Bapak. Baik Pak, pertanyaan nomor 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah kalau kita di sekolah ya biasanya kalau mengambil keputusan sesuatu selain kita sendiri kita jaga dengan wakil kepala sekolah, tukar pendapat sama guru-guru senior dan sama kawan-kawan lain lah yang kita anggap bisa kita ajak kompromi tentang masalah tersebut. Nah, mungkin kita harus putuskan sendiri dulu. Jadi supaya jangan nanti sudah kita putuskan di belakang nanti ada masalah. Kadang-kadang kita nggak tahu ada masalah, tapi teman kita tahu, kawan-kawan yang lain tahu. Jadi kita jadi bisa menyelesaikan langkah-langkahnya itulah prosedurnya. Yang pertama orangnya kita panggil misalnya kalau misal masalah dengan si A. Nah selanjutnya ya kan kita jalankan masalahnya, kita lihat dulu masalahnya di mana, baru kita langkah-langkahnya apa gitu. Karena setiap masalah itu beda langkah-langkahnya. Tapi itu kalau masalah seperti kajian kepentingan ada sama-sama kepentingan itu kita kolaborasi lah sama teman-teman gimana supaya dapat yang terbaik dari yang baik. Benar sekali Pak, karena kalau kita mau ambil keputusan nggak mungkin sendiri ya Pak, harus melibatkan orang lain. Karena kita ini institusi kan Iya, gitu. iya. Nanti jadi pelaku tidak arogan katanya kan di kantor itu sendiri putuskan semua. Baik, bagus sekali jawaban dari Bapak. Baik Pak, kita lanjut ke soal selanjutnya ya Pak. Ini ada soal nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita ambil contoh misalnya kasus guru ya kan gitu ya. Kalau guru ya yang pertama ya kan kita panggil gurunya kan gitu ya, pasti kita panggil gurunya. Setelah kita nasihati sekali dua kali tiga kali ya ujung-ujungnya nanti kalau memang kita sudah nggak mampu, misalnya kita nggak punya pimpinan, misalnya kalau di SD tidak ya kita cari masukan konsultasi dengan dinas misalnya bagaimana cara mengatasi ini masalah. Kadang-kadang guru PNS ini kan masalahnya sering kan malas di sekolah, malas mengajar, itu kan masalahnya. Karena kalau di sekolah nggak akan selesai masalah itu, karena kita nggak bisa mencat seseorang atau menurunkan jabatan sesuai undang-undang, nggak bisa. Itu memang dominannya dinas. Kita harus bersihkan. Jadi yang efektif yang pertama gurunya itu kita bagi kalau memang bandar juga ya. Ini kalau untuk yang bandarnya susah kalau memang diri sendiri nggak mau berubah. Tapi kalau diri sendiri berubah salah, bisa terselesaikan selama ini. Dia mungkin malah dia ini apa, misalnya jauh dia tinggal, kita masukkan pindah dekat ini. Ya, sering begitulah. Gurunya sendiri yang mau berubah baru bisa berubah gitu. Nanti kalau tidak sudah kita upayakan sekian, sudah kita peringatkan, ya kita kembalikan ke institusi kita dengan pendidikan. Berarti jalur yang pertama Bapak memanggil dulu orangnya ya Pak ya, dan Bapak memberikan arahan, serta bimbingan ya Pak. Setelah sudah selesai, setelah beberapa kali Bapak panggil, baru Bapak akan kasih surat teguran nanti ya. Nah, Pasti ya, Pak, tertulis, surat tertulis 1, 2, 3, akhirnya baru nanti kita kembalikan ya Pak kali. Dinas ya. Terima kasih jawaban Bapak, luar biasa. Ya, dari hal-hal yang Bapak sebutkan tadi yang seharusnya hal seperti itu tidak dipublikasikan ya Pak. Iya, ini kan kalau sekarang kawan. lantas itu kita status. Baru yang nama kelas ditegur kelas sekolah masuk status. Dibaca sama kawan-kawannya. Itu kan jadi masalah sebenarnya. Masuk ke FB gitu kan. Padahal masalah itu sudah selesai. Tapi karena dia masuk ke status, orang baca macam-macam lah, orang macam karena bahasa kita tuh orang bacanya beda-beda pemahamannya. Nah, yang kita maksud lain orang memahami. Jadi bisa berkembang ya. Wah, ini masalah ini seharusnya selesai kalau Bapak bilang tadi. Jadi nggak selesai. Ya, Pak. Udah dibilang kepala sekolahnya kejam gini gitu, di luar kan gitu kan. Padahal orang yang kita berdua udah selesai misalnya gitu.
Dan Karena ini menjelekkan nama sekolah gitu Ya. ya Pak ya, mencacapi Itu nama nggak sekolah bagus. sendiri ya, betul sekali Pak. Untuk pertanyaan nomor 6 Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau di tata kala yang dimaksud jadwal tadi nggak mesti ada, tergantung kasusnya, Kasusnya ya, Pak, ya? tergantung kasusnya. Jadi kalau kasus di guru ini ada kadang-kadang bisa sekali kita tegur, teguran lah istilahnya, namanya apa, sudah berubah, tapi kan kasusnya nggak akan Nggak berjalan. selesai, udah selesai berarti ya Nah, Pak? ada yang sudah kita tegur sekali, 2 kali, 3 kali, ya nggak ada perubahan. Itu baru teguran lisan kan, itu baru lisan. Kita takarannya begitu. Teguran lisan pertama, lisan kedua, lisan ketiga, yang tertulisnya. Yang nggak tahu itu baru nanti tulisan, teguran tulisan, tertulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu tata kalanya seharusnya kan. Kalau negor aja sekali, 2 kali, 3 kali itu biasa. Kita kadang-kadang sambil ngobrol, kita mau masukkan pelan-pelan. Makanya nggak ada apa namanya, nggak ada jadwal yang tertentu yang harus dikejar. Misalnya kalau anak-anak setiap tahun naik kelas, kalau ini nggak ada naik kelas. Kalau bisa selesai 1 hari, selesai seminggu. Kalau masalahnya memang sama-sama bisa memperbaiki dan bisa menyelesaikan yang mudah, ya cepat selesainya. Tapi ada kasus yang nggak selesai mudah. Saya kalau di guru, contohnya ada guru yang tadi bagaimana jauh dia tinggalnya, misalnya. Dia datang telat terus. Itu kalau dia sendiri nggak mau berubah, sampai kapan pun akan berubah. Berarti tergantung kasusnya Ah, ya Pak ya, kasusnya. nggak punya jadwal tertentu, tapi terlihat bagaimana kasus itu terjadi, ya, dan Jadi, bagaimana kasusnya penyelesaiannya. bukan berat nggak berat, benar berat nggak berat tergantung sama pribadi Iya. masing-masing. Tergantung apa itu ya Pak ya, yang menjadi masalahnya Ya, gitu. sama kita berat, sama orang lain nggak belum tentu berat. Itu juga. Ya, terima kasih Pak jawaban Bapak. Untuk pertanyaan nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya kalau di sekolah ini yang mempermudah, yang membantu ya sama-sama teman-teman guru lah, kan? Wakil kepala sekolah, guru senior, kalau sudah masuk keluar komite. Ini biasanya kita kalau masalah sama guru nggak masuk ke komite, karena komite itu nanti udah nggak sesuai prosedur. Kalau ke guru kita ya kalau tadi teman-teman sudah Mas Jawa, guru-guru senior. Kalau situ udah nggak berlaku ya masuk ke dinas kita Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 8. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi karena Bapak selama ini tidak menganggap guru itu sebagai anak buah atau apa anak bawahan, makanya biasanya apa kalau ngambil keputusan kan suka nanya sama kawan-kawan dulu gimana pertimbangan begitu. Jadi kan hasilnya pun nggak bertentangan mungkin kan gitu. Jadi yang keputusan yang udah tampil nggak ada yang jadi masalah besar gitu, maksudnya orangnya nggak bisa terima gitu kan, karena memang kita sebelumnya kita sering ngobrol-ngobrol secara pribadi karena apa kalau kayak kita tadi orang Aceh, kalau orang laki-laki ngopi barengan sambil ngopi kita masuk ceritanya, jadi nggak merasa dia aku nih lagi di sidang gitu. Jadi selama ini ya nggak masalah kan gitu kan. Mudah-mudahan jangan ada yang besar-besar masalah di depan kan. Karena memang kalau dilema di kita itu memang tetap ada. Tapi kalau kita memang sama-sama bisa menerima dari hati-hati ke hati, kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik gitu kan. Jadi
Jadi kesimpulannya jangan arogan lah ya, jangan arogan, jangan sok pula sombong. Kita ini cuma apa namanya pimpinan supaya membina, bukan membinasakan. Terima kasih banyak Pak atas sesi wawancara hari ini dan telah menjawab dengan lancar pertanyaan Dian dari 1 sampai dengan 8. Dan terima kasih juga Bapak telah mendukung Dian selama kurang lebih 5 bulan dalam kegiatan guru penggerak ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama Bapak juga terima kasih. Ini jawaban Bapak tadi ini apa ya? Nggak ada konsepnya. Hari-hari mudah-mudahan bisa menambah apa namanya? Pengalaman dan ilmu. Sama-sama nanti mungkin Bapak bisa juga belajar dari kalian yang jadi ini dapat nambahin kita kan ilmu itu harus tambah digali kan. Karena kalau nggak jalan terus kita ini. Mudah-mudahan kalian dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan baik dan mendapat hasil yang sempurna. Amin ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.